Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Salfa Salsabila, mahasiswa program studi ilmu sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini aku ingin melaksanakan wawancara, lebih tepatnya itu wawancara tugas pendidikan kewarganegaraan begitu. Jadi untuk tema wawancara kita hari ini adalah integrasi nasional. Nah, di integrasi nasional itu sendiri nantinya kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman masyarakatnya saat ini. Aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua mengapa tema ini tuh perlu dibahas. Nah, tema ini tuh perlu dibahas karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman agama, ras, suku, dan juga budaya. Apalagi di era sekarang, tantangan menjaga persatuan juga semakin besar, terutama karena pengaruh media sosial dan juga perbedaan pendapat di masyarakat. Nah, untuk membahas tema pembahasan kita pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang beliau cukup aktif di kegiatan kemasyarakatan begitu. Beliau adalah Mas Denis Setiabudi. Halo Mas Denis. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih sudah datang dan juga berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, bolehkah Mas Denis memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa aja sih kesibukan yang sedang dilakukan pada saat ini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Denis Setiabudi. Saat ini saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 6 di jurusan atau prodi Pendidikan Agama Islam. Dan mungkin untuk kesibukan akhir-akhir ini saya aktif di HMPS atau HMP, juga aktif di kegiatan pramuka, aktif di musik, di band, dan juga saya juga aktif di Karang Taruna, Kak. Saya Ketua Karang Taruna. Ya. Terdengar cukup hebat ya teman-teman. Selain berkecimpung di dunia kemasyarakatan, beliau juga cukup aktif dan kreatif di dunia seni musik begitu. Nah. Sekali lagi aku juga pengen nanya nih, kayak apakah Mas Denis punya pengalaman dulu pas SMA, mungkin bisa diceritakan pengalaman kayak Rohis atau OSIS begitu? Kalau SMA sih saya sempat ikut Rohis juga, ikut OSIS juga. Terus di Rohis juga pernah menjabat jadi ketua umum selama 2 periode. Tahun berapa ya itu ya? Tahun 2019 atau 20 gitu kayaknya. Nah, jadi mungkin itu tadi gambaran tentang siapa sih narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita atau inti dari wawancara kita hari ini, yaitu tentang integrasi nasional. Sebelumnya aku mau nanya dulu kepada Mas Denis, apa sih itu integrasi nasional menurut Mas Denis aja? Ya, jadi kalau menurut saya integrasi nasional itu merupakan cara atau proses untuk menyatukan perbedaan atau keanekaragaman di Indonesia. Kan terutama di Indonesia kan banyak sekali nih ya, kayak agama, suku, budaya, ras, itu kan banyak banget. Maka dari itu adanya integrasi nasional ini untuk menyatukan adanya perbedaan di antara banyaknya macam, kayak suku, bangsa kan banyak banget. Itu untuk menyatukan, lalu untuk membuat satu kesatuan sehingga menjadi yang harmonis. Begitu. Ya. Mungkin aku sedikit menambahkan ya, kayak hanya sedikit menambahkan saja, karena integrasi nasional itu adalah sejatinya adalah cara atau proses penyatuan untuk menuju persatuan masyarakat yang kokoh tentunya dan juga memiliki tujuan yang sama. Karena Indonesia sendiri itu adalah negara yang memiliki banyak kepulauan, sehingga perbedaannya itu sangat signifikan, perbedaannya sangat spesifik dan juga banyak banget begitu. Jadi integrasi nasional itu dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang penting yang harus ada di bangsa Indonesia begitu. Mungkin kalau nggak ada integritas, bener ya, integrasi ya. Kalau ada integrasi itu mungkin pecah ya, Kak ya. Iya.
pecah belah, berkeping-keping begitu. Nah, untuk menurut Mas Denny sendiri tuh seberapa penting sih, kayak kita kasih lihat dulu kayak dari 1 sampai 10 seberapa penting integrasi nasional Wah. tersebut? 10 nggak sih kalau integrasi itu? Soalnya kan kita sendiri di Indonesia itu kan negara kepulauan dan di setiap pulau itu pasti beda. Memiliki Ya nggak sih? dari bahasa, adat agama, istiadat gitu. Bahkan kayak contohnya di Jawa itu Ya. mayoritas Muslim mungkin Ya. sebagai contoh, tapi di tanah Toraja gitu Toraja. kebanyakan Kristen Katolik gitu. Ya, benar. Atau bahkan nggak usah jauh-jauh dari pulau deh, kita kayak melihat di satu RT, benar. satu desa, satu dusun itu kita sudah banyak menemui perbedaan. Perbedaan. Mulai dari paling sering itu Mata perbedaan. pencarian nggak sih? Mata pencarian. Terus kayak apa ya? Kayak perbedaan pendapat juga itu Ya. paling sering terjadi ketika ada musyawarah, ada forum masyarakat, itu paling sering kita temui adalah perbedaan pendapat begitu. Ya. Nah, kita tadi kan sudah membahas nih tentang sebagaimana pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia yang tadinya adalah rate-nya 10/10, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di lingkungan sekitar kita, kayak mungkin desa Mas Denis atau Pracimantoro begitu. Iya. Baik, mungkin kalau di Pracimantoro sendiri itu untuk integrasinya itu bagus karena Terbilang cukup bagus. ya bagus karena untuk Pracimantoro sendiri itu masih desa, Ya, jadi mungkin jauh dari kata individualis, jadi masih untuk kerukunan itu masih sangat erat sekali. Ya, seperti itu menurut saya. baik. Jadi karena mungkin ini ya kayak Faktori kesamaan budaya mungkin nggak sih? ya kesamaan budaya dan juga rasa Ya. apa ya, rasa kasih sayang, rasa senasib sepenanggungan Ya, betul. gitu. Oke, baik. Tapi kalau untuk apa ya, perbedaan itu kondisinya gimana sih, kayak perbedaan agama? Misal kita Ya. lihat dari kacamata saya, dari kacamata Mas Denis, itu perbedaan agama di lingkungan sekitar Mas Denis itu cukup baik nggak sih? Apa kayak mungkin didominasi oleh satu agama tertentu sehingga agama lain merasa dipojokkan atau bagaimana? Iya. Kalau untuk ngomong soal agama di Pracimantoro itu mayoritasnya Islam, tapi tidak sedikit juga yang Kristen. Ya, Bahkan kemarin pas Natal ya. itu gereja di Pracimantoro itu penuh. Dan mungkin untuk perbedaan agama itu ya masih oke juga, tidak terlalu yang tidak ada masalah mungkin. Seperti Itu Mas Denis sempat menyimpulkan demikian dilihat dari apanya? Apakah mungkin masyarakat yang Muslim itu ketika Natal juga ikut merayakan Natal atau bagaimana? Atau yang Kristen juga ikut bersilaturahmi ke rumah-rumah begitu atau bagaimana? Apakah sudah terlihat kegiatan-kegiatan seperti itu di daerah sekitar lingkungan Mas Denis? Ya, mungkin untuk kalau umat Muslim sendiri itu mungkin tidak ada kegiatan yang terlihat kayak seperti mengucapkan atau selamat. Ya. Itu karena kan di Muslim ini kan nggak boleh ya. Ya, ada satu Ada dalil lah, ya, ada satu larangan dalil untuk yang mengucapkan. mengatakan demikian. Ya. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Ya. Tapi kalau untuk umat Kristen sendiri itu saya melihat kemarin saat Idul Fitri mungkin ya. Itu banyak sekali yang ngucapin ke saya itu malah. Ya. Udah kayak WhatsApp selamat hari Idul Fitri, padahal dia sendiri Tidak mendapatkan ucapan iya seperti itu. sebaliknya dari Ya. umat Muslim. Mungkin kalau saya bisa simpulkan udah pada ngerti mungkin kali ya. Udah pada ngerti. Kalau Islam nggak boleh Mengucapkan, ngucapin ya. Sedangkan kalau seperti itu. Kalau Kristen kan diperbolehkan. mungkin nggak ada larangannya ya Ya, mungkin. mungkin. Iya. Seperti itu. Nah, jadi begitu ya tadi pembahasan kita. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah pernah ada konflik atau perbedaan pendapat di masyarakat di sekitarnya Mas Denis? Ya, tentunya pernah dan itu sering mungkin ya Iya. kalau di lingkungan masyarakat. Tetapi kalau untuk di desa saya sendiri itu orang-orangnya itu mudah menerima. Ya, Mungkin yang awalnya menggebu-gebu dengan pendapatnya sendiri, tapi
akan menerima apa yang akan yang dipilih oleh masyarakat. Kan tentunya ada banyak pendapat nih, Ya. misal ada pendapat A dan pendapat B, ternyata masyarakat lain lebih Cenderung condong ke ke, ya. pilihan A, tapi yang menyampaikan pendapat B tadi juga paham, akhirnya paham kenapa Ya. sih pilihan A itu lebih dipilih, karena mungkin apa ya, karena alasan satu dan lain hal begitu ya kan. Ya, Jadi betul. dia menjadi paham, oh ternyata ini ya alasan Ya. pendapat tidak diterima, alasan pendapat dia lebih diterima begitu. Terus mungkin kayaknya faktor ini juga nggak sih Kak? Faktor rasa persaudaraan itu masih Ya. kuat ya mungkin. Bahkan kadang Kental ya banget. teman-teman, satu desa itu masih ada ikatan keluarganya, percaya Iya. nggak percaya, kita di Kayak satu desa itu masih terah ya kalau satu kita. terah ya, bisa satu terah atau satu apa sih namanya itu ya, satu keluarga gitu intinya. Iya, Satu benar. keluarga besar gitu, satu keturunan lah Ya, ya kan. tentu juga mungkin ya. Ya. Jadi mereka itu kayak masih agak ada rasa pekewoh gitu loh kalau mau marah berlarut-larut, kayak ngambek gitu. Nah, jadi kalau misal hari ini nih ada perbedaan pendapat, paling besokannya sudah Udah damai. baikan, Ya. udah berkomunikasi Udah seperti biasa biasa, aja. udah ngumpul di pos ronda seperti biasa Ya. begitu. Jadi nggak yang terlalu, aku nggak mau nih kayak langsung mutus tali persaudaraan, aku nggak mau sama dia kok, nggak, bukannya seperti itu, tapi lebih ke kayak oh ya udah, Ya wis lah. ya wis gitu. lah, ya wis lah, yang berlalu biarlah gitu. Nah, dan yang selanjutnya nih, kan Mas Denis tuh kayak seperti yang disebutkan tadi, Mas Denis adalah seorang ketua Karang Taruna begitu. Iya. Udah berapa tahun, Mas? Dari 2024. Udah 2 tahun. 2 periode ya. Iya. Ya enggak Keren. sih, enggak tahu sampai kapan juga ini. Nah, jadi menurut Mas Denis aja itu bagaimana cara menjaga kekompakan antar pemuda itu gimana? Oh iya. Ini yang paling penting ya kalau di Karang Taruna itu, karena pemuda itu kan masih labil. Terus kesibukannya juga Iya. pada sibuk masing-masing, ada yang kerja, Kerja. kuliahnya juga paling pulangnya cuma seminggu sekali. Iya. Terus sama kayak sekolah kan juga mereka tentunya kalau malam ada ngerjain tugas, siangnya sekolah begitu. Iya. Terus kalau menurut saya yang paling penting itu kekompakan. Mm-mm. Karena kan kita pemuda kan masih labil ya. Mm-mm. Emosinya jarang terkontrol, jarang bisa dikendalikan. Dan kalau di Karang Taruna saya, kalau ada satu yang kalau saya bilang membuat owner kayak sih, kayak punya problem apa, itu akan mempengaruhi kinerja kalau ada event. Gak enak. Dan itu mungkin yang paling perlu dikoreksi kalau di Karang Taruna. Caranya ngoreksi gimana, kayak dikumpulin atau mungkin diajak nongkrong nih, kayak diajak ayo ngopi ya apa gimana gitu. Ya. Biasanya Kalau gimana di Karang Taruna saya sendiri tuh kayak lebih ke personal. Jadi kita temuin yang siapa yang punya masalah, Mm-mm. kita temuin yang punya masalah juga. Mm-mm. Terus kita selesaikan seperti itu. Jadi kita nggak bawa, kita nggak ngumpulin orang Iya, banyak, nggak bunga, karena iya. kayak seperti itu kayak merusak mental juga Iya. nggak sih, kayak mungkin nasihatin virtual banyak orang ya begitu. seperti itu. Nah, jadi kita tadi udah membahas tentang kekompakan begitu, bagaimana cara menjaga kekompakan di Karang Taruna. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang apakah pemuda sekarang ini masih memiliki rasa persatuan gitu. Ini kan masih ada kaitannya dengan kekompakan. Iya. Nah, jadi apakah pemuda di daerahnya Mas Denis, ya semua masyarakat aja deh, tapi terutama pemuda ya, terutama pemuda itu apakah masih memiliki rasa persatuan yang kuat seperti itu? Ya kalau ngomong-ngomong soal pemuda, kalau untuk di daerah saya itu mungkin sebagian masih banyak ya yang masih kuat persaudaraannya, tapi banyak Masih juga guyup ya, gitu, kayak tapi apa-apa datang kalau misal dikasih tahu hari ini kerja bakti ya, hari ini ya kayak apa nyinom. ya nyinom. Tapi banyak juga yang udah mulai kayak pudar, kayak opo lah Karang Taruna lagi ora penting, dinggo ngopo, seperti itu juga ada. Mungkin karena pengaruh media sosial mungkin kali ya. Ya, Dan terus juga kayak masih mungkin punya urusan sendiri, urusan penting seperti itu. contohnya itu kayak ini loh, contohnya dari efek sosial media itu kayak yang kita lihat sekarang tuh hajatan. Iya. Hajatan tuh kalau di desa nih teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian FYI, kalau kegiatan di desa terutama hajatan itu masih untuk 90% tenaganya itu masih dari tetangga sekitar Dari begitu sekitar, ya. betul. Jadi kalau
bukan kayak kalau di kota kan bisa Catering mungkin ya? terus kayak WO gitu. bener. Kalau di daerah kita tuh masih apa ya, masih menggunakan sistem ini loh, rewang ya. jadi kayak serawung. Sopo sing kerep serawung ya sok nek nikahane ya wong-wong do serawung gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau aku sering datang nih sering rewang begitu ke beberapa hajatan, paling pasti timbal baliknya pasti juga, timbal ya. baliknya juga mereka juga akan datang ketika aku mengadakan hajatan begitu. Jadi mungkin begitu. Sedangkan kalau di media sosial tuh sangat sering kali itu lewat kayak wedding dream. Itu Bahkan jadi ada yang ngomong gini kemarin, rapopo ora melu Karang Taruna sok rabiku ngundang WO, ngundang catering seperti itu. Ya betul. Padahal kalau nikahan lah, kalau meninggal kalau meninggal siapa yang mau nguburin ya kan? Kayak kita tetap harus saling membutuhkan. Kita tidak bagi-bagi, kita makhluk sosial, kita juga betul sekali. Kita tetap mau nggak mau tuh tetap saling membutuhkan. Ya. Entah itu nanti akan ada apa, itu nanti paling pasti suatu hari nanti kita pasti tetap butuh, akan butuh. Ya, ya kali kita meninggal mau ke kuburan sendiri kan nggak mungkin. Bisa nggak apa-apa itu. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan lain begitu, karena tadi kita sudah cenderung banyak sekali membicarakan tentang kepemudaan Karang Taruna, karena memang narasumber kita ini berkecimpung di dunia masyarakat kemasyarakatan, terutama Karang Taruna atau pemuda begitu. Jadi kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Denis, apakah keberagaman yang dimiliki Indonesia saat ini itu justru menjadi sesuatu hal yang positif atau malah menjadi suatu hal yang negatif atau sebuah tantangan begitu? Ya baik, kalau untuk keberagaman itu sendiri, itu kalau menurut saya nggak bisa memilih salah satu, dua-duanya. Ya. Kita mulai dari positifnya dulu. Jadi untuk positifnya kita itu bisa tahu, oh seperti itu toh keragamannya Jawa Timur. Oh seperti itu toh keragamannya Yogyakarta. Nah, oh seperti itu keragamannya Aceh. Nah, ya, kita bisa belajar saling bertukar budaya. Saling bertukar. Kita bisa belajar ya. Seperti itu positifnya. Lalu bagaimana dengan negatifnya? Negatifnya apabila keberagaman itu menimbulkan rasa mengunggulkan suku itu sendiri, ya, mengunggulkan budaya itu sendiri. Begitu, nah, seperti itu. Itu akan menghasilkan perpecahan, saling mengunggul-unggulkan budayanya sendiri. Jadi ini loh kayak misal cuma contoh ya teman-teman, kayak Jogja itu kayak bagusan Jogja gitu, tapi di bagusan Aceh, bagusan Surabaya, bagusan Jawa Timur seperti itu. Itu juga nggak baik ya. Padahal kan itu juga budaya itu adalah milik kita bersama dan juga harus kita rawat bersama-sama, karena itu adalah sebuah kekayaan yang nggak semua negara itu punya loh sebenarnya. Bahkan kayaknya orang luar tuh kagum nggak sih kayak sama Indonesia, kok banyak banget, bahasanya banyak, budayanya banyak, pakaiannya banyak, iya adatnya khas banyak banget, bahkan makanannya pun juga banyak banget ya Kak. Itu juga apa sih untungnya bagi kita mempermasalahkan keberagaman itu tadi? Kan justru kita harusnya bangga dan yuk sama-sama kita menjaga menjaga keberagaman ini agar tetap lestari dan juga ada sampai besok kita tua gitu ya harusnya. Kalau kita nantinya saling mengunggulkan nanti yang ada kita ada rasa untuk mengalahkan begitu. Kalau misal saya misal Jogja gitu ya, kayak kamu misal Jawa Timur. Terus kayak nggak usah Reok Ponorogo tuh nggak usah diselenggarakan lagi, itu malahan enggak banget ya gitu. Harusnya kan dijaga bareng-bareng ya biarkan Reok Ponorogo ada dan biarkan kesenian yang di Jogja atau Jatel misal itu tetap juga ada. Jadi biarkan mereka itu lestari di daerahnya masing-masing dan juga menjadi ciri khas bahwa Indonesia itu memiliki banyak keberagaman, terutama di sektor budayanya. Begitu kan? Betul. Nah, begitu teman-teman. Jadi menurut Mas Denis, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga integrasi nasional? Oke, bagi masyarakat atau bagi masyarakat yang cerdas ya terutama bijak. Bijak. Itu dari saya ada beberapa tips. Yang pertama, yang paling dan mungkin yang utama ini ya. Yang paling penting, krusial, paling dasar, paling fundamental begitu. Itu menjaga toleransi. Wow. Contohnya, ya
Contohnya itu kayak misal kita memberi keamanan, memberi kenyamanan, memberi ketenangan bagi umat agama lain. Umat agama lain dalam beribadah. Selain bukan hanya muslim ya teman-teman. Jadi perlu kita ingat bahwa di Indonesia sendiri itu banyak sekali keberagaman agama. Nggak cuma Islam, bahkan banyak banget kayak contohnya tuh kayak Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Bahkan ada beberapa agama-agama kejawen lainnya yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi kita harus benar-benar se-aware itu terhadap keberadaan mereka, ya kan? Terus yang kedua, kita harus juga aktif di masyarakat. Kayak tadi yang disebutkan Kak Sasa, itu kita harus rawong nggak sih? Serawong, ngetok, rewang, kerja bakti, bersih-bersih, kayak itu penting. Karena untuk menjaga integrasi, kekompakan dan persatuan di masyarakat. Nah, karena di dalam dalam kerja bakti, dalam serawong, dalam rewang itu ada komunikasi, pertukaran cerita, ngobrol, pertukaran informasi. Dan itu yang akan menyebabkan semakin kuatnya rasa persatuan. Semakin erat, makin timbul rasa kasih sayang, kayak makin erat lah pokoknya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya gosip ya Kak? Iya, itu semakin tete Allah semakin panas. Oh ya. Ceritanya itu Oke. asik. Terus yang ketiga ya, kita itu harus jangan mudah terprovokasi. Nah, dari apa? Dari berita-berita yang tidak benar. Kan banyak banget nih sekarang dari mulut ke mulut, dari medsos, itu kan cepat banget ya untuk penyalurannya, untuk mendapatkan informasi itu. Dan kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk untuk kita konsumsi atau kita terima konfirmasinya. Karena guys, sebenarnya itu kayak di era sekarang industri ekonomi itu kayak banyak banget upaya-upaya untuk bisa memecah belah bangsa. Ya. Kayak nggak hanya lewat dari satu atau dua cara aja, itu dari banyak banget cara, kayak bahkan dari yang tanpa kita sadari itu banyak game online yang yang mencontohkan perilaku buruk yang nggak baik, kayak perang lah dan lain sebagainya. Terus juga rekayasa cerita, rekayasa sejarah yang tidak benar itu juga cukup berbahaya jika kita tidak bijak dalam menyaring, membaca dan juga mencernanya begitu. Soalnya dari komentar juga banyak ya Kak? Iya, dari komentar. Sekarang kan modelnya tuh kayak buzzer gitu kan, jadi kayak begitulah, banyak banget menggiring opini, apalagi itu pas pemilu itu kayak ada buzzer yang menjelekkan paslon lain, begitupun sebaliknya. Itu juga cukup berbahaya sih, apalagi kan pastinya kita sebagai masyarakat itu memiliki pilihan yang berbeda. Misal aku memilih paslon A, jenengan pilih paslon B, terus ternyata kita diadu domba atau bagaimana, kan itu juga nantinya akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi integritas bangsa. Maka dari itu teman-teman semuanya perlu kita ingat ada 3 cara tadi. Yang pertama kita jaga toleransi, kita yang kedua kita serawong, kita aktif di masyarakat. Terus yang ketiga, kita jangan mudah terprovokasi dari isu-isu yang ada. Seperti itu. Itu 3 poin utama untuk menjaga integrasi nasional. Begitu. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Mas Denis. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebelum wawancara ini kita akhiri begitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pendidikan tentang toleransi dan persatuan itu sudah cukup di Indonesia itu sendiri? Secara kan di Indonesia tuh udah ada ya, kalau toleransi sih mungkin lebih ke PKN sama IPS. mungkin ya PAI. Ya maksudnya pendidikan agama itu juga nyerempet lah. Oke. Itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya adanya pendidikan toleransi itu belum sepenuhnya cukup. Karena seperti yang saya lihat, mungkin sudah diajarkan, namun untuk pengamalannya itu belum optimal. Iya, mereka hanya sebatas mungkin tahu aja. teorinya, tahu, tapi belum untuk mengamalkannya, belum optimal kalau menurut saya, seperti itu. Iya, karena tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, kalau di setiap umat beragama itu pastinya ada rasa bahwa agama yang mereka anut itu adalah agama yang paling benar, seperti demikian. Jadi untuk
untuk mengamalkan rasa toleransi itu agak cukup sulit ketika ingin diamalkan. Mungkin untuk diucapkan itu mudah, tapi ketika ingin diimplementasikan, ketika ingin diamalkan itu akan terasa sedikit berat mungkin ya. sedikit berat, lebih sulit karena terdapat banyak faktor, mulai dari aku takut nanti kalau dijauhi atau gimana, itu pasti selalu ada rasa-rasa takut seperti itu, rasa cemas, rasa khawatir begitu. Ya. Kalau untuk pendidikan persatuan itu apakah sudah cukup? Kurang lebih sama nggak sih Kak, sama yang toleransi? Udah tahu teorinya, cuman untuk pengamalannya yang kurang. Iya, karena apalagi zaman sekarang tuh kayak suku itu dijadiin jokes. Iya, jokes. Kayak Jawa adalah kunci gitu kan. Jawa hama kayak gitu kan. Iya. Di sisi lain Jawa itu diunggul-unggulan, tapi di sisi lain juga ada yang bilang kalau Jawa itu hama. Contohnya seperti itu. Jadi ya untuk kesimpulannya untuk pendidikan toleransi dan juga persatuan itu tadi sudah cukup, tapi hanya sebatas perlu ditekankan untuk lebih aja, bukan pengamalannya, implementasi nyata. Betul. Mungkin masih bisa memberikan 1 kalimat atau 2 kalimat tentang harapan untuk bahasa Indonesia. Jadi saya harap. Ya, oke. Jadi saya harap bahasa Indonesia lebih untuk masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menerima informasi, cerdas dalam toleransi, cerdas dalam menghormati sesama, dan perlu kita ketahui bahwasanya perbedaan itu harusnya bukan menjadi kelemahan tapi menjadi kekuatan, seperti itu. Dan juga sekaligus menjadi kekayaan yang perlu kita banggakan, dan itu perlu kita ingat bahwa semua kekayaan, semua keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah milik kita bersama. Bukan milik suatu suku, bukan milik suatu etnis gitu. Ya, itu. Nah, jadi ingatlah guys, semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Ya, betul. Nah, mungkin oh ini Kak Asa, tadi belum perkenalan loh ini Kak Asa. Dari semester berapa ini kok tadi belum bilang? Oh, saya kebetulan ini sedang menempuh studi di semester 2. Kebetulan ini tugas pendidikan kewarganegaraan, tugas UAS semester 2. Jadi selanjutnya saya akan menempuh ke semester 3 berarti ya. Gitu. Saya udah semester 7 berarti besok. Ya, sebentar lagi skripsian. Oke. Cukup sekian mungkin ya, kayak kita closing. Jadi terima kasih banyak Mas atas waktu yang telah diberikan, telah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada pembahasan kita kali ini. Terkhususnya telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan ini dengan baik. Semoga nilainya pun nanti juga maksimal gitu ya. Tolong bantu didoakan. Oke, sama-sama Mbak Sasa. Semoga kuliahnya lancar ya. Sehat selalu. Begitupun juga Mas Dewi, saya sebentar lagi akan menjalankan skripsi begitu ya kan? Tahulah nanti lah. KKN. Nah, jadi dari wawancara ini kita, atau saya terutama, kita semua lah itu bisa belajar bahwa tantangan integrasi nasional saat ini itu tidak hanya sesuatu yang sederhana, tapi juga semakin kompleks karena tantangannya pun juga semakin banyak ya, terutama karena pengaruh media sosial. Yang paling utama itu sekarang adalah media sosial, AI, bahkan ketika aparat negara seseorang influencer atau apa itu bisa dijadikan dengan mudahnya ya, dibikin video seolah-olah dia memprovokasi, dia ngomong dan meningkatnya polarisasi di masyarakat. Karena itu seperti yang dikatakan tadi, sikap toleransi, komunikasi, saling menghargai, dan juga tidak mudah terprovokasi adalah menjadi senjata penting atau hal yang paling penting untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia untuk saat ini. Dan itu harus dimiliki loh itu. Bagi setiap orang diri sendiri tanpa terkecuali. Nah, sebagai mahasiswa khususnya kita juga harus lebih kritis dalam menerima informasi dan ikut menjaga hubungan sosial yang lebih baik di lingkungan sekitar. Walaupun kita belum bisa memberikan dampak yang besar bagi lingkungan masyarakat sekitar, kita mungkin bisa mulai dari diri sendiri atau dari teman-teman kelas, lingkungan kelas lingkungan kita belajar. Betul. Ruang diskusi begitu, keluarga, mungkin kita bisa memulai dari lingkup yang
lebih kecil terlebih dahulu begitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada wawancara hari ini. Terima kasih Mas Dion Setiabudi. Oke, sama-sama Kak Salsa. Ya, sampai jumpa di wawancara kita selanjutnya kalau ada sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.